ينسى أبدا ذكر الله فالعابد لا ينسى مولاه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa selalu melimpahkan nikmat kepada kita sehingga kita masih bisa terus belajar dalam kondisi apapun. Salawat beserta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Habibana al-Karim Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk terus belajar, dan hari ini adalah pertemuan yang ketiga, al-halaqah ats-tsalitsah, dan insyaallah di pertemuan yang ketiga ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah kita bahas, yaitu dalam membahas tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Bapak berharap kalian masih terus tetap semangat dalam belajar, dan mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan mujahadatun nafs atau pengendalian diri, husnudzon, prasangka baik, dan ukhuwah persaudaraan. Dan insya Allah hari ini kita akan membahas hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan tiga hal tersebut. Yang pertama, hadis yang berkaitan dengan mujahadatun nafs atau pengendalian diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisa syadid bisur'ah, innama syadid alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Yang artinya, orang yang kuat, orang yang perkasa, bukanlah orang yang pandai bergulat, bukan juga orang yang pandai silat, bukan orang yang pandai berkelahi, bukan orang yang ahli bela diri, tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika dia marah, ketika emosinya memuncak. Hadis ini ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya sejatinya kekuatan itu bukan dilihat dari fisiknya, bukan dilihat dari badannya, kekarkah atau kuatkah, tapi yang dimaksud oleh Nabi, kekuatan yang sejati, keperkasaan yang sejati itu ada dalam hati. Bagaimana dia bisa mengendalikan dirinya, bagaimana dia bisa mengendalikan emosinya ketika emosinya memuncak, ketika amarahnya memuncak. Mungkin dalam hal ini kalian bisa ambil pelajaran, kalian bisa ambil ibrah dari sebuah iklan, yaitu iklan biskuat. Bagaimana di situ diceritakan ada seorang anak kecil yang diganggu oleh temannya, tapi si anak kecil ini tidak melawan, padahal dia bisa bela diri, dia ahli silat, bahkan digambarkan di situ orang tuanya saja kalah, tapi dia punya kekuatan, yaitu kekuatan hatinya. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, terkadang manusia memang sulit untuk mengendalikan emosinya, sulit untuk mengendalikan hawa nafsunya, sulit untuk mengendalikan amarahnya. Namun kita jangan putus asa. Sebab apa? Kemarahan, emosi itu datangnya dari setan. Sebagaimana kita ketahui, setan diciptakan oleh Allah dari api. Maka salah satu cara untuk mengendalikan hawa nafsu, cara untuk mengendalikan orang yang memuncak emosinya, yaitu dengan cara berwudu. Sebab tadi amarah, emosi itu ibaratnya api, maka harus diredam dengan air, yaitu dengan berwudu. Dan selanjutnya hadis yang kedua. Hadis ini berkaitan dengan suudzon atau prasangka buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iyyakum wadh-dhann, fa inna dhann akdzabul hadits." Yang artinya, jauhilah oleh kalian prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka buruk adalah perkataan yang paling dusta. Hadis ini ingin menegaskan kepada kita bahwasanya hati pun bisa bicara, hati bisa berprasangka baik, dan hati pun bisa berprasangka buruk. Oleh karena itu kita harus pandai-pandai menjaga hati kita. Hati-hati menjaga hati. Jangan sampai hati ini berprasangka buruk terhadap orang lain. Karena walaupun orang lain tidak tahu tentang isi hati kita, tapi ingatlah, ada Allah Subhanahu wa taala yang tahu semua apa yang ada pada isi hati kita. Dan selanjutnya hadis yang ketiga. Hadis ini berkaitan dengan ukhuwah atau persaudaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
Mathalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'adhubihim mathalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Yang artinya perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, dalam saling mengasihi dan saling menyayangi, yaitu seperti satu tubuh. Apabila ada satu organ tubuh yang merasa sakit, maka akan menjalar ke seluruh organ tubuh lainnya dengan merasa tidak bisa tidur dan merasa demam. Hadis ini ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya persaudaraan sesama umat Islam, persaudaraan sesama orang-orang mukmin harus seperti satu anggota tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh yang sakit, maka yang lain pun ikut merasakan sakit. Contoh misalkan, apabila ada tangan kita yang teriris, tangan kita tergores oleh pisau misalkan, maka yang lain pun ikut merasakannya. Mata mengalirkan air matanya, padahal mata tidak teriris, padahal mata tidak tersakiti. Mulut kita, lidah kita merintih kesakitan, padahal lidah kita, padahal mulut kita tidak tergores oleh pisau. Begitulah arti persaudaraan dalam Islam harusnya. Oleh karena itu, ketika ada saudara kita yang sedang ditimpa bencana, ditimpa musibah, ditimpa kesulitan, maka selayaknya, sepatutnya kita pun ikut merasakan. Walaupun kita tidak bisa membantu secara langsung, walaupun kita tidak bisa membantu secara material, minimal kita bantu dengan doa. Kita doakan mereka yang terbaik, kita doakan mereka selalu tabah, bersabar dalam menghadapi setiap ujian, setiap cobaan, setiap musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Dan sebelum kita akhiri kegiatan ini, mari kita sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.